Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ternyata Sylvester masih berkeliaran begitu, kabarnya ada di Jakarta. Artinya ini kan tidak sakit begitu kan ya. Ngeri-ngeri sedap bos. Bahkan Kejagung mengatakan kalau ada Sylvester yang ada di Jakarta, coba tolong bawakan ke sini. Kata Kejagung, kok bisa-bisanya begitu kan. Artinya secara tidak langsung begitu kan, Kejagung ini ya tidak ada niat untuk menangkap Sylvester begitu. Padahal ini sudah ingkrah. Padahal begitu kan ya, Kejaksaan Agung begitu kan ya, si Burhanuddin itu sudah memerintahkan kejaksaan ya Jakarta Selatan begitu. Jadi saya rasa ya mungkin Sylvester aman-aman aja begitu. Karena ada orang kuat di balik itu semua begitu. Coba kita lihat saja bahwa kalau Kejagung mengatakan ke pengacaranya begitu kan, ke pengacara Sylvester mengatakan bahwa tolong kalau di Jakarta bawakan ke sini. Kan ini kan ada yang janggal, Pak. Pendapatnya Prof. Mahfud MD mengatakan belum daluarsa. Nah, itu dia nggak ngerti. Dia bukan tata negara. Jangan diadukan. 3. Berarti terhadap kasus Sylvester, daluarsa penuntutannya adalah sesudah 12 tahun. Kemudian tambah sepertiga berarti 16 tahun. Oke. Jadi belum Belum lewat. ya? Jadi Oke. Saudara Lecumanan, mohon maaf, Baik. ini berdasarkan Pertanyaannya KUHP. kemudian, Kalau ini keliru. kalau enggak dong, saya baca. Nggak usah dibaca. Saya baca. Artinya gini, Karena logika keterangan ahli dulu. Ada keterangan ahlinya yang menyatakan bahwa itu tidak ada luar sah. Tunggu. Saya sudah ngentongin. Enggak Penjelasan. Nggak bisa. Anda pengacara. Anda bukan ahli. Anda Jangan pengacara, harusnya undang-undang. ini ada pasalnya. Anda bukan ahli. Jangan Anda menginterpretasikan salah. Anda menyesatkan. Ada yang janggal, ada sesuatu yang kemudian Kejaksaan Agung ini nampaknya ya gimana begitu mau mengatakan itu begitu. Sekecil Sylvester aja tidak ditangkap, apalagi mau yang besar. Wah, ini harus diprotes ini begitu kan. Kenapa, Bang? Ya karena kita lihat saja digaji oleh rakyat untuk menegakkan keadilan kok. Kok tiba-tibanya seperti itu begitu. Janggal kan? Ya ini. Kejagung ya malah minta tolong ke pengacara bahwa Sylvester ke jaksa. Ya 6 tahun dieksekusi mangkrak. Janggal katanya begitu kan ya. Kalau janggal ya perlu dipertanyakan begini. Ini ada apa di balik ini semua? Padahal kata Profesor Mahfud MD ya mengatakan bahwa begitu kan ya, kasus Sylvester itu masih belum kadaluarsa. Kadaluarsanya itu 12 tahun dan sepertiganya, yaitu sepertiganya 3 tahun menjadi 16 tahun. Dan sekarang masih berjalan 6 tahun begitu kan ya. Kalau berjalan itu 16 tahun berarti kan masih ada berat 8 begitu kan. Ya, masih ada 9 tahun lah begitu kan ya. Jadi saya kira mungkin begitu kan ya, mungkin pengacaranya mungkin masih kurang paham ya soal hukum begitu. Padahal Profesor Mahfud ini sudah mengatakan itu. Coba kita tonton seperti ini kata Profesor Mahfud MD. Hanya 1,5 tahun. Ancamannya 4 tahun, jatuh hukumannya 1,5 tahun. Berarti daluarsa penuntutan sudah lewat karena 12 tahun, sebelum 12 tahun sudah divonis. Tapi ada daluarsa pemidanaan. Daluarsa pemidanaan itu diatur di dalam pasal 84 ya, ayat 2. Pasal 84 ayat 2 KUH pidana itu mengatakan untuk ancaman pidana yang 4 tahun yang daluarsanya untuk ancaman pidana yang daluarsanya ditentukan oleh pasal 71 itu ditambah sepertiganya. Artinya 12 tahun ditambah sepertiga itu daluarsanya 16 tahun. 16 tahun. Nggak bisa, matematikanya sudah itu. Pakai matematika apa kok orang mengatakan sudah habis daluarsa? Coba dibaca lagi kitab undang-undang pidana. Sehingga 16 tahun, kalau dihitung dari vonis 20 Mei tahun 2019, maka maksudnya boleh menghindar dan melarikan diri hanya sampai 20 Mei 2034. Itulah tadi begitu kan apa yang kemudian disampaikan oleh Profesor Mahfud MD. Banyak yang kemudian ya narasi-narasi di berbagai media sosial itu mengatakan wah ini kalau toh pada akhirnya Kejaksaan Agung ini tidak bisa memberantas ini semua ada apa begitu kan. Nih pengacara Sylvester ya ke Kejaksaan ya.
lembaga negara kehilangan marwah karena buronan adalah relawan garis keras Jokowi. Betul begitu. Di zaman rezim Pak SBY begitu, seorang Nazarudin bendahara partai berkuasa saja bisa dipulangkan ke Indonesia kok. Ya apalagi di era sekarang yang semakin canggih, semakin pinter begitu kan. Ya nggak tahu lagi kalau soal soal ada nuansa kong kali kong begitu kan. Nggak tahu lagi di situ begitu. Ini harus dipastikan kembali bahwa kenapa Sylvester itu tidak bisa ditangkap ya karena mereka punya orang kuat begitu kan ya. Makanya Kepala Pusat ya Penerangan Hukum ya Kapus Penkum ya Kejaksaan Agung ya Anang Supriyatno membujuk pengacara Sylvester yang menyebutkan bahwa kliennya itu ada di Jakarta untuk membantu penegakan hukum ya. Maka kata penegakan hukum ya dari Kejagung mengatakan bawa ke sini dong. Ya. Jadi artinya apa? Artinya Kejaksaan Agung ini kejaksaan ini nampaknya manja begitu kan. Digaji oleh rakyat. Ya, seolah-olah kalau ada kasus ya diantar ke sana. Kok ini manjanya sangat luar biasa begitu. Ya, kok manja banget, Pak? Tolong dong dengarkan suara rakyat di situ begitu. Ngeri-ngeri sedap. Ya, Sylvester masih aman-aman aja begitu kan. Ya, nggak tahu lagi ini kapan mau dieksekusi. Wallahu alam. Ya sampai kiamat pun ya tidak kalau tidak ada niat untuk menangkap ya nggak bisa. Kata Islah Basrawi, sindir kejaksaan aku percuma. Ya pamer sitaan triliunan kalau di hadapan Sylvester saja bijinya ciut. Ya kita lihat saja. Apakah ciut atau benar begitu kan? Ya ngeri-ngeri sedap ini Kejagung ini ya. Kenapa? Ya karena sekelas Sylvester kecil begitu kan ya. Itu mungkin kalau diperintahkan kepada Kapolsek, Pak Kapolsek tangkap Sylvester, sudah ditangkap mereka begitu. Selesai urusannya. Ya kalau skala kecil itu sulit untuk menangkap itu ya bagaimana untuk bisa menangkap hal-hal yang besar. Ngeri bos. Ya siapa yang bertanggung jawab sekarang ini? Ya nggak tahu lagi begitu kan. Nggak tahu lagi. Jadi kalau sudah ketemu dengan orang dua ini berarti aman. Aman dong. Ya Raja Jawa itu begitu kan ya. Jangan-jangan yang melindungi begitu dugaannya Raja Jawa begitu. Makanya kalau toh pada hakikatnya Kejaksaan Agung tidak bisa menangkap, jalan satu-satunya adalah ya harus memberikan pengumuman DPO kepada Sylvester. Baru bisa dong ya. Tapi kan sekarang ini kan belum ada begitu kan ya, belum ada. Jadi dari pernyataan Kejagung ini nampaknya ya hanya omon-omon aja begitu kan. Nih 9 hari lagi ya 1 tahun pemerintahan Prabowo tapi hukum di Indonesia tidak berubah. Masih seperti kemarin buruk rupa, hancur, bau busuk dan beracun ya. Kejaksaan Agung kumis tebal, perut buncit apa maksudnya ya. Tolong Pak dengarkan katanya begitu kan ya. Kok kejaksaan ya jadi gimana begitu? Ini jadi kampungan pakai minta tolong segala. Ini salah satu komentar netizen, Pak. Dengarkan dong, ini bagian dari aspirasi juga. Masyarakat itu menuntut bahwa hukum itu harus sama begitu kan ya. Tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan karena hukum si A, si B dan si C karena punya relawan besar ya, punya jaringan kuat begitu tiba-tiba tidak dihukum. Ngeri, Pak. Ingat, Anda sekarang boleh mengacak-ngacak hukum soal itu begitu. Tapi di akhirat pertanggungjawaban Anda ditanyakan, Pak. Ya silakan, gak ada masalah begitu kan. Masyarakat akan meminta di akhirat nanti. Ya ngeri-ngeri sedap. Jadi artinya apa? Artinya uji nyali Kejagung ini begitu dipertanyakan hari ini. Kata netizen ya Kejagung lemah syahwat. Ya kata netizen ini begitu kan ya, ini lemah syahwat. Kok bisa-bisanya tidak ditangkap begitu kan ya. Ada apa di balik ini semua? Ya orang-orang kalau pihak kepolisian saja sudah canggih kok begitu kan ya. Kejaksaan Agung kan harus menggandeng itu begitu. Coba kalau na'udzubillah kalau ada pembunuhan di sana, ya pelecehan sana, segera mungkin akan ditangkap begitu. Oh pihak kepolisian itu canggih. Tapi kenapa kejaksaan agak melempem begitu kan? Tergantung dari ketuanya. Ya tergantung dari kejaksanya, ketua kejaksanya begitu. Ya kalau hanya melempem sana sini begitu mana bisa begitu. Apalagi orang-orang Mulyono. Ini salah satu netizen, Pak, ya yang berkomentar. Coba kita baca.
Kejagungnya juga orang bermasalah begitu kan ya, susah memakai sapu tapi sapunya sendiri terkena kotoran. Ya seperti apa? Seperti nyatanya kemarin ada kejaksaan yang kemudian menerima uang 500 juta begitu kan ya, malah tidak dipecat, malah dipindah. Ini kan pada akhirnya ngeri-ngeri sedap bos. Jadi ngeri ya. Nggak tahu lagi ini bagaimana lagi begitu kan. Nah, Kejaksaan Agung ini ya sekarang ini lagi buka suara soal pernyataan begitu kuasa hukumnya yang mengatakan bahwa Sylvester itu ada di Jakarta dan kasus Sylvester itu sudah kadaluarsa. Nah, Anang menyebutkan sebagai orang yang bekerja di bisa penegakan hukum, pengacara Sylvester semestinya bisa membantu menghadirkan kliennya. Terlebih ya, Luhumanan ya selaku pengacara turut menyatakan bahwa Sylvester yang merupakan relawan Presiden Joko Widodo itu ya berada di Jakarta begitu kan. Ya pada akhirnya kan seolah-olah melindungi begitu kan. Ya makanya seharusnya pengacara itu kalau sudah sehat ya sampaikan sehat begitu kan. Lawan dong begitu kan dengan kebenaran. Tapi pada ujung-ujungnya mana bisa Pak. Mana bisa. Nah sebelumnya Lehumanan ini selaku pengacara Sylvester menyebutkan proses eksekusi terhadap kliennya, kasus fitnah itu juga tidak bisa dilakukan kejaksaan karena kasusnya sudah kadaluarsa. Nah hal itu kata dia terbukti ya setelah gugatan Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia ARUKI ditolak PN Jaksel. Nah ini salah paham mungkin ya begitu ya. Dia salah paham begitu untuk mengartikan kadaluarsa atau tidak begitu. Bahkan ya Kejagung ya hanya minta tolong saja begitu kan. Ya tolong Pak hadirkan ke sini. Ya nampaknya kan manja kalau sudah seperti itu. Masa ada penegakan hukum manja begitu kan? Kalau ada kasus baru diantar. Kalau tidak ada kasus ya santai-santai aja. Apakah seperti itu logikanya Pak? Ya makanya dari sini ada yang janggal. Ayolah Kejagung ini bersuara begitu kan. Ya suaranya hanya di kantor kok. Ya, saya siap, saya akan perintahkan itu. Saya tidak mau ngomong, kata Burhanuddin begitu kan, ya. Kata Kejagung begitu kan. Akan memerintahkan itu segera mungkin. Nah, sampai sekarang Pak. Sampai sekarang ya Sylvester masih makan nasi pecel di sana loh. Kok sebegitu ngerinya, ada apa ya? Aduh, hancur ini negara kita ini ya. Kalau sudah seperti ini terus begitu kan. Kenapa ya dibuat apa ya? Dibuat ya seharusnya kan Kejagung itu kalau tidak bisa menangkap dibuat buronan dong begitu kan. Ya kan tapi sekarang kan masih belum jadi buronan begitu kan. Ya tidak kunjung menghadirkan Sylvester tapi ngomongnya gede begitu kan ya. Siap, saya akan perintahkan itu. Siap akan menangkapnya. Siap sampai kiamat ya siap begitu. Masa sekelas Sylvester tidak bisa menangkap? Coba perintahkan pihak kepolisian begitu. Ya, mau bagaimana lagi ya? Negara kita sudah seperti ini begitu. Apalagi ya, kata Profesor Mahfud MD begitu kan, sudah jelas di situ begitu. Ya, sudah dijelasin. Tapi mungkin ya pengacaranya mungkin menggunakan apa kalau nggak tahu ini begitu kan. Ya seharusnya kan nanti diundang begitu kan ya. Kasus-kasus Sylvester seperti ini begitu. Biar apa? Biar tahu begitu kan. Biar masyarakat ada motivasi dan evaluasi. Seperti apa hukumnya begitu kan ya. Ya penegak hukum yang tidak menegak hukum orang yang sudah ingkrah bersalah harus dipenjara. Tapi membiarkannya. Nih Sylvester yang harusnya dijemput paksa kejaksaan jadi lambai begini ya. Bikin rakyat curiga ada apa dengan kejaksaan. Ini salah satu netizen begitu. Makanya Kejaksaan Agung digaji oleh rakyat. Semuanya dari rakyat begitu kan ya. Terus kemudian seolah-olah pernyataannya manja. Kalau ada di Sylvester silakan bawa ke sini. Ini kan pernyataan manja. Anda digaji oleh rakyat itu adalah salah satunya menegakkan hukum Pak. Semuanya di mata hukum itu sama ya. Baik itu adalah relawan, baik itu adalah orang kurus, orang kuat begitu kan, siapapun harus sama. Kalau toh pada akhirnya hukum ini dipermainkan seperti ini, kapan negara kita mau maju, bos? Ya, kapan mau maju? Jangan-jangan hukum sudah diacak-acak ini. Memang banyak warisan-warisan Jokowi ya seperti itu begitu. Ngeri kan pada akhirnya. Jadi menurut saya pribadi, langkah Kejaksaan Agung untuk menangkap Sylvester ini begitu kan, ya saya kira tidak berani. Kenapa kok begitu yakinnya Sylvester tidak bisa ditangkap? Karena Sylvester sendiri begitu orang-orang kuat dia begitu.
Ya relawan-relawan Jokowi begitu kan. Masa Kejaksaan Agung begitu kan ya, posisinya sangat tertinggi ya dibandingkan dengan yang lain, tapi ciut juga untuk menangkap Sylvester ini. Ada apa? Ya karena jalan satu-satunya ya mungkin koneksinya geng Solo itu sangat banyak begitu kan, sangat punya jaringan yang kuat. Mungkin kan itu logikanya. Jadi saya kira bahwa Sylvester saat ini lagi aman-aman aja. Kalau alasannya sakit ada di rumah sakit, ya kabarnya kan sudah di Jakarta begitu kan. Seharusnya ya periksa lagi dong begitu kan. Ini sudah ingkrah kok. Masyarakat ya sekarang lagi menanti bagaimana putusannya. Tapi saya yakin bahwa dengan adanya seperti ini ya Prabowo juga kena begitu kan ya. Ini betapa lemahnya APH-nya ya kalau berhadapan dengan geng Solo. Ya nggak tahu lagi. Ini maksudnya bagaimana begitu? Dalam artian bahwa kok tidak bisa ditangkap sekarang maksudnya bagaimana? Kalau circle-nya ya sama dia kok begitu kuat? Itu kan maksudnya. Jadi saya kira masyarakat lagi diambang kebingungan yang sangat luar biasa. Hukum ya seolah-olah dipreteli sana sini, ekonominya ya seperti ini, ya semuanya tergantung presidennya, tergantung ketuanya begitu kan. Kalau ketuanya gas semuanya gas begitu. Tapi begitu pula sebaliknya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus di channel Honari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.